tempat yang insya Allah akan menjadi wasilah buat kita semua menerima rahmat dan berkah yang banyak dari Allah. Di masjid yang kita cintai bersama ini, dalam sebuah perkumpulan, kita memperingati sebuah peristiwa yang agung. Di setiap bulan suci Ramadan, di malam 17 Nuzulul Quran, adalah kado yang terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dihadiahkan kepada Nabi yang Dia cintai, Nabi yang Dia muliakan, Nabi yang Dia sayang, junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan atas berkumpulnya kita di malam ini, mudah-mudahan Allah turunkan ridhonya buat kita semua. Allah maafkan segala dosa dan kesalahan kita. Nanti selesai ini acara, kita membawa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Hidayatul Mustaqim, Bapak Haji Kamaluddin beserta para jajarannya, yang mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan istiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua kita, para asatidz wa ustadzat yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan terutama orang tua kami Bapak Ustadz Haji Nurdin dan semua para asatidz yang lainnya, semoga mereka diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan berkah yang banyak di dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu beliau diberikan kekuatan oleh Allah membimbing kita semuanya untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada malam ini, kalau kita mengulas 1400 tahun yang lalu, malam 17 Ramadan ini adalah malam gentingnya Nabi Muhammad bersama umatnya. Kenapa dikatakan genting? Saat itu baru beberapa bulan Rasulullah mukim di Madinah. Itu semua pasukan ataupun rombongan yang dibawa pimpinan Abu Jahal, mereka semua bersekongkol mengajak Nabi berperang. Maka saat itu Nabi ngumpulin sahabat. Kata Nabi begini, sahabat, ini kampung Madinah bakalan diserang sama orang-orang kafir Quraisy. Mereka gak suka dan gak senang dengan kepindahan kita dari Mekah ke kota Madinah. Bahkan mereka lebih senang kita semua dimatikan sama mereka, agar ajaran Islam yang dibawa sama saya udah gak bakalan hidup lagi. Lalu kata sahabat Rasulullah, ya Nabi, apa yang harus bisa kami lakukan wahai Nabi? Kalau sekiranya kami bisa membantu, kami siap bantu wahai Nabi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kita mau kagak mau perang, karena orang-orang kafir Quraisy ini udah ngedesak kita. Kalau seandainya kita nggak melakukan perlawanan,
maka Islam yang ada di Madinah akan padam untuk selama-lamanya. Nah itu Pak, semua pada dikumpulin tuh, yang pada ikut dalam catatan ilmu tarikh Al-Syekh Al-Doktor Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala wa arda. Yang ikut sama Nabi, setia berjuang sama Nabi saat itu ada 314 orang. Yang 250 orang rata-rata umurnya 60 tahun ke atas. Udah gak kebayang data kita. Berarti ini kan aki-aki semua ikut perang. Bener gak? Pantaran, Babaji Nurdin semua. Jadi semua pada berbaris tuh duduk sama Nabi. Nabi nanya, ini siapa ini? Ini sahabat engkau semua wahai Rasulullah. Terus mau ngapain kemarin? Mau ikut perang sama engkau ya Rasulullah. Puyeng Nabi. Orang aki-aki semua. Jadi ini udah pada ubanan semua. Masya Allah. Tapi karena memang Rasulullah dibimbing langsung sama Allah. Semua wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucap sama Rasulullah, yang ditindak sama Rasulullah, yang menjadi sikap oleh Rasulullah, semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngumpulin tuh aki-aki, "Kau yang pada mau perang ini, perang ini mau kapan lagi saya mau mati syahid ya Rasulullah? Sekarang begini dah kau, engkau kira-kira ngikutin arahan saya apa kagak? Siap ya Rasulullah. Sekarang begini dah, yang pertama, kalau engkau mau ikut perang sama saya, itu rambut semir semuanya." Waduh, itu yang tadi yang putih Pak, dicat hitam semua tuh. Dicat hitam semua tuh. Makanya Imam Ibn Ruslan di dalam kitab beliau Matab Zubat, beliau salah satu ulama fikih pengikut daripada fatwa Imam Muhammad Ramli, dikatakan wa harramu khidab sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin lil jihad. Semua para ulama ahli fikih bersepakat mengecat rambut dengan warna hitam haram hukumnya. Ya Bu, Bu, ini udah nenek-nenek masih ngecat bah, ya kan? Warna hitam tuh nggak boleh, nggak boleh dia. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Al Imam Ibn Ruslan, laki perempuan ngecat warna rambutnya dengan warna hitam haram hukumnya, kecuali dengan satu alasan. Ketika ada suasana genting mau berperang di jalan Allah untuk menyampaikan sebuah kekuatan, maka ngecat rambut dengan warna hitam dibolehkan. Gitu. Sekarang kalau aki-aki ini ngecat rambutnya warna hitam mau ngapain? Saya mau nanya dah. Terus saya ditanya, Ustaz, kalau selain warna hitam boleh apa kagak? Ya boleh. Kali nenek-nenek mengecat rambut warna hijau di sini. Lihat kali, lihat kan cakep begitu. Selain warna hitam boleh, Bob. Ya Bang ya. Ini kita umur 70 nih. Mau salon. Bang, catin rambut gue nih. Warna apa baik, Om? Hijau, merah, sama kuning. Ya nggak masalah. Yang penting nggak boleh sama warna hitam. Semua dicat tuh sama Rasulullah. Kenapa mesti dicat ya Rasulullah? Kata Nabi, biar musuh takut sama ente. Betul nggak? Sepadan jadi lawannya. Nah, sekarang mau perang, aki-aki semuanya. Musuh ada 1000 orang, kata musuh, oh siapa yang mau perang sama kita? Laki-laki semuanya, yang lain mau pindah.
Ini mah satu orang juga kalah semua aki-aki sama saya. Ditiup juga pada rubuh nih aki-aki. Kira-kira tuh kayak begitu tuh. Dirapiin sama Nabi rambutnya yang tadinya putih dijadiin hitam. Yang tadinya kulitnya rada kendor, pakai baju perang rada ketatan. Supaya kenapa? Berwibawa di hadapan musuh. Bayangin sama Bapak. Yang dibawa sama Nabi 314. Yang dibawa Abu Jahal sama kelompok rombongannya 1000 orang lebih. 3 berbanding 1 berperang pada saat itu untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat di malam ini nih, kalau kata orang Betawi, ini lagi lempeng-lempengannya Rasulullah, lagi uring-uringan. Tahu uring-uringan? Ya Allah, besok bakalan perang. Pasukan saya kebanyakan aki-aki. Betul kan? Ya Rasulullah, semua Islam saya yang bawa ini hari. Kalau seandainya besok kami berperang di jalanmu, kami berperang dikalahkan sama musuh-musuh kami, ya Allah, maka gak bakalan ada lagi Islam, ya Allah. Masya Allah. Besokannya tuh hari Jumat, Pak. Besokannya tuh hari Jumat. Nabi perang di hari Jumat 17 Ramadan dalam keadaan berpuasa menghadapi 1000 bala tentara kaum kafir Quraisy. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Utbah bin Rabi'ah, di situ ada Abu Lahab. Semua para pemuka kafir Quraisy ikut berperang melawan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang berkecamuk 300 melawan 1000 orang. Tapi perang ini yang menghendaki Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biidznillah." Ya Muhammad, ketika engkau berperang Badar Kubra, yang kau hadapi 1000 orang yang di bawah naungan Abu Lahab, Abu Jahal, menurut orang-orang 300 melawan 1000, pasti 1000 yang menang ya Muhammad. Tapi aku adalah pencipta alam semesta. 300 pasukanmu yang sami'na wa ata'na, yang mayoritasnya orang tua, tapi mereka taat dan setia kepada aku ya Muhammad, maka aku kasih pertolongan sama mereka. Banyak tentara-tentara Allah yang kagak kelihatan oleh kaum kafir Quraisy, tapi mereka semuanya dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertanya, siapakah yang memenangkan peperangan Uhud Akbar? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab peperangan yang dibawa dan dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini juga ada peristiwa nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Quran yang di sisi Allah titipkan ke malaikat Jibril untuk ditaruh ke langit dunia. Al-Quran yang 30 juz, 114 surat itu dibawa oleh malaikat Jibril atas izin dari Allah dari Baitul Izzah menuju Sama'ud Dunya, langit dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu terjadi usia Rasulullah 63 tahun ketika beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul. 13 tahun beliau dakwah di Mekah, 10 tahun beliau dakwah di Madinah,
maka mulailah itu turun rangkaian macam surat-surat cinta yang sumbernya daripada Allah Subhanahu. Allah berfirman, inna anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Allah berfirman, ya Muhammad, ya Rasulullah, surah ini aku kasih untukmu ya Muhammad. Ini surat sebagai bentuk rasa cinta Allah sama Nabi Muhammad. Ini surah Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, berkali-kali mondar-mandir malaikat Jibril memberikan amanah dari Allah buat Nabi Muhammad sebagai bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada Nabi kita Muhammad. Pak, dulu waktu kita kagak ada handphone, waktu masih zaman telepon ada di tiang listrik, betul kan? Kan zaman muda-mudi tahun 80, tahun 90, lagi lampengan demen sama orang wadon, itu kan ada namanya tulis-tulisan surat ya, Bo. Betul gak? Kalau sekarang kan WA, ya gak? SMS. Dulu kan kita tulis surat tuh, betul gak? Enggak jauh beda sama Allah ke Nabi Muhammad. Allah saking sayang sama Nabi, Allah saking rindu sama Nabi, itu ditulis surat-surat cinta Allah dalam bentuk Al-Quranul Karim yang dilisankan malaikat Jibril dan dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Udah girang kita, dikirimin surat sama Bokin, girang banget kita, betul gak? Ya Allah, Pak dapat pos dari mana surat? Surat dari Medan. Boleh kenalan, surat-suratan. Surat belum dibuka, dikekepin bayi di bawah bantal. Betul apa enggak? Padahal suratnya mah belum dibaca. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama tabi'in, murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wa karrama wajha wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Apa kata al-hadis Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri? Para sahabat Nabi, para tabi'in itu baca Quran, enggak ada yang baca. Baca Quran enggak ada yang 10 bait, enggak ada yang 1 juz lebih, enggak ada. Sahabat Nabi, para tabi'in paling banyak baca Al-Quran 1 lembar. Terus kita nanya, kenapa baca Qurannya cuma selembar? Mereka baca Qurannya 1 lembar, diulang balik bacanya 1 malam suntuk, saudara. Model kita, ya kapan hatamnya 2? Betul enggak? Orang dulu sampai dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau ada orang baca surat Al-Hakumut Takatsur ama wailul likulli humazatil lumazah, dia baca ini 2 surat diulang-ulang 1 malam suntuk, dia pahamin, dia renungin, dia cari itu tafsirnya, dia cari itu contohnya, itu lebih istimewa kebanding orang yang 1 malam suntuk baca Al-Quran sampai 20 juz, saudara. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ayo kita kerasek nih surat Al-Hakumut hatta zurtumul kalla sawfata thumma kalla sawfata
Kalla law ta'lamuna ilman latarawunna thumma latarawunna ainal thumma latus'alunna yawma idin 'anil alhaakum. Celaka buat kalian, alhaakum, celaka kalian, alhaakum, celaka kalian, at-takatsur, yang bermegah-megahan dengan harta yang menjadi titipan Allah. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berkata, apa kata beliau? Orang sekarang, apalagi mau lebaran nih, orang sekarang apalagi mau lebaran nih, ngeliat tetangganya beli sarung BHS. Woi, saya punya sarung namanya BHS. Ada orang mau lebaran nih, dia beli sarung BHS 1 juta. Kuping dia panas, kata dia, timbang 1 juta. Gua beli sarung Tamer yang harganya 3,5 juta. Tuh, ya kayak begitu. Nih besok mau lebaran, toko handphone pada penuh. Betul nggak? Yang handphone tadinya dia punya harganya 2 juta dirubah menjadi 5 juta. Motor yang tadinya rada butut dirubah lagi dan lain sebagainya. Allah. Itu kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itulah potret dunia. Tapi adakah orang yang ngiri? Adakah orang yang ngiri ketika dia dengar saudaranya satu malam dia membaca Al-Quran dari habis tarawih sampai yang namanya beduk subuh bisa baca Quran 15 juz, saudara. Paling ngatain dia mau kata sombong. Betul gak? Ya Allah, ayo lah. Rubah sekarang nih mindset kita. Kita lihat nih kenyataan pada saat sekarang ini. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Enggak ada bagus-bagusnya orang yang doyan baca Quran tapi amanah Al-Quran dia kagak pakai. Amanah Al-Quran, ada perintah Allah, ada larangan Allah yang diteladani dan dipakai akhlaknya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kagak pakai, baca Qurannya doyan, tapi pesan Qurannya kagak dipakai. Na'udzubillah min wailul likulli humazatin rajin. Baca Quran, ngomongin saudara rajin juga. Rajin baca Quran, jelekin saudara doyan juga. Na'udzu insyaallah. Itu ya Pak. Saya Ramadan ini nggak tahu dah Bapak sama saya sama apa kagak. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang bisa ngerasain Ramadan adalah orang yang nyambut Ramadan. Ini kayak kita di masjid sembahyang tarawih, kan model imam sholatnya beda-beda, bener nggak? Ada yang 30 menit plus sama witir kelar, ada yang 25 menit plus witir kelar, ada yang 60 menit sama witir belum kelar. Betul kagak? Kan imam sholat beda-beda tuh yang kayak begitu. Pas lempengan imam sholat yang 1 jam, tarawehnya sejam, plus sama witirnya jadi makmum. Ini perasaan gua taraweh tumben-tumbenan lama. Kira-kira tuh kayak begitu.
Sampai di dalam hati dia ngomong, ya Allah, kapan ini yang kelar terawih? Perasaan lama amat ini terawih, ya Allah. Ini orang gak mau nyambut Ramadan. Hei. Ini terawih di bang 20 rakaat udah kekebikan baik. Ini kan masjid paling dingin. Betul kan? Itu kan enak banget kita sembahyang terawih. Astagfirullahaladzim. Rugi kita. Bapak mau nerima apa kagak? Angin malam Ramadan beda sama angin malam di luar Ramadan. Manfaatin. Kenapa diriwayat Imam Bukhari Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Ramadan ini nanti jadi tamu di tengah rumah kita. Ramadan nanti ini jadi tamu di tengah masjid-masjid kita. Di kampung-kampung kita dia jadi tamu. Kalian yang jadi tuan rumah, sambut itu Ramadan. Maka Nabi yang kagak ngaji ilmu sorof itu bacanya futtihan. Ini namanya mabni lil majhul. Itu kalau bocah santri namanya fi'il sulasi mazid warna pertama bab kedua. Fattaha yufattihu, kaptihan, kaptaan, tiptaan, mufattaan, pawa mufattihun, wadaka mufattahun, fattih la tufattih, mufattahun, mufattahun. Apa tahu lo? Kagak kan? Maknya apa lo? Bisa. Maya tanya apa lo? Dulu tuh orang begitu tuh, dulu tuh, ya kan? Ini dibangun atas dasar maknanya al-bina'u lit-takdzir. Futtihat di sini yang dimaksud oleh Rasulullah. Ramadan hadir di kampung kita. Ramadan menjadi tamu di tengah-tengah kita. Dia bawa kabar gembira dari Allah. Bahwasannya Ramadan kasih kabar. Bahwasannya di selama bulan suci Ramadan 24 jam pintu surganya Allah terbuka lebar-lebar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar Nabi doa, asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Betul enggak? Itu kan kita baca pas renungan mau buka puasa. Pintu langit diambil sama Allah. Surganya Allah 8 pintu dibuka selebar-lebarnya sama Allah. Karena Allah memuliakan bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Gitu ya Pak? Ini apa jam berapa ini nuzul Quran? Ini saya lihat kagak ada yang angguk pisah. Sampai jam 2. Ini begawan ceramah ini. Ya Allah, ya Allah. Ayo, mau kapan lagi? Kita mau kapan lagi? Kita mau ngomong kapan lagi? Sambut Ramadan ya Allah. Al-Quran enak. Semua yang sumbernya dari Allah. Allah amanahkan ke Nabi Muhammad. Allah kasih hadiah ke Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad berikan kepada umatnya. Itu adalah merupakan karunia yang besar. Yang bersumber daripada Allah subhanahu. Ayo Pak, kita kejar. Ya, saya amanat nih orang tua saya di sini. Kalau sering-sering baca Quran lempengan juz amma. Ya Boy ya. Baca Quran sering-sering juz amma dari An-Naba itu sampai An-Nas. Masya Allah, kita baca ulang, kita baca ulang, kita baca ulang. Al-Quran adalah contoh Allah yang ditulis buat umat Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad adalah teladannya Allah yang dilisankan oleh Nabi Muhammad. Contoh yang nyata,
contoh yang mulia, contoh yang sempurna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini malam hari yang saya ajak